Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas soal-soal logaritma. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal logaritma. Soal yang pertama, jika nilai A diketahui 2 log 3 dan B 3 log 5, maka nilai dari 8 log 25 pangkat 9 dalam A dan B adalah titik-titik. Nah, soal seperti ini itu sangat sering Sobat Edson jumpai, menyatakan bentuk logaritma dalam variabel lain. Jadi, tipsnya di sini, perhatikan, 8 log 25 pangkat 9 ini sederhanakan terlebih dahulu. Jadi, 8, di sini perhatikan, 8 log 25 pangkat 9, ingat kembali, pangkat pada numerus itu bisa dipindahkan menjadi perkalian dari suatu konstanta, sehingga hal ini menjadi 9 dikali dengan 8 log 25. Nah, di sini perhatikan, ini bernilai 9 dikali dengan 8 ini itu senilai dengan 2 pangkat 3, sementara 25 itu senilai dengan 5 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat logaritma, pangkat pada numerus dan pangkat pada basis itu dapat diubah menjadi perkalian suatu konstanta dengan pembilangnya merupakan pangkat dari numerus dan penyebutnya merupakan pangkat dari basis. Jadi di sini perhatikan, 9 dikali dengan 2 dibagi dengan 3. Jadi pangkatnya ini jadi pembilang, ini jadi penyebut. Nah, kemudian dikalikan dengan basisnya logaritma 2 dan numerusnya 5. Jadi bentuk ini bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, ini bisa disederhanakan. 9 dengan 3 itu jika dibagi hasilnya 3, 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Jadi 6 dikali 2 log 5. Nah, tipsnya di sini untuk menyatakan bentuk suatu logaritma menjadi bentuk logaritma lainnya di sini, perhatikan siapa yang paling sering muncul. Jadi di sini yang paling sering muncul adalah angka 3. Jadi, untuk mengubah hal ini, ingat kembali sifat dari logaritma. Jadi, 2 log 5 itu bisa kita nyatakan menjadi log 5 dibagi dengan log 2. Jadi, suatu logaritma itu bisa dinyatakan sebagai pembagian dari logaritma, di mana untuk basis yang bagian pembilang itu adalah basis yang ada di sini, dan nilai dari numerus ini merupakan basis dari logaritma penyebut. Nah, selanjutnya di sini, karena angka 3, jadi angka 3 di sini paling sering muncul, maka ingat kembali sifat logaritma ini bisa ditambahkan dengan basis yang sama. Jadi di sini perhatikan, ditambahkan basis yang sama, yaitu sama-sama 3 di sini. Nah, sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah 6 dikali 3 log 5 itu senilai dengan B dibagi dengan 3 log 2. Nah, perhatikan di sini, yang ditanya itu adalah dalam A yang berbentuk 2 log 3, bukan 3 log 2. Nah, hal ini ingat kembali sifat logaritma bahwa ketika suatu logaritma dibalik, itu dijadikan 1 per. Jadi 1 per logaritma yang terbentuk baru dengan basis dan numerusnya merupakan kebalikan dari basis dan numerus bentuk awal.
Jadi sebagai contoh di sini 6 dikali B. Nah, di mana 3 log 2 ini bisa kita ubah menjadi 1 per bentuk logaritma, tapi basisnya adalah 2. Ini log 3. Jadi bentuknya dibalik. Nah, ingat di sini 2 log 3 itu senilai dengan A. Jadi di sini bisa kita ubah menjadi 6 dikali B dibagi dengan 1 per A. Atau di sini 6B, jadi 6B dibagi 1 per A berarti sama dengan dikali A per 1. Sehingga hasilnya adalah 6A dikali B dibagi dengan 1 atau 6AB. Jadi ingat kembali, tambahkan basis dengan angka yang paling sering muncul di sini. Jadi ini diperoleh hasilnya adalah 6AB. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan soal yang kedua di sini. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 log 9 pangkat 2X min 3 sama dengan X plus 9. Jadi ini bentuk persamaan logaritma, tapi bentuk di sini adalah X plus 9. Nah, untuk menentukan hal ini, coba sederhanakan terlebih dahulu bentuk logaritma ini. Jika misalkan tidak bisa disederhanakan, coba bentuk yang ada di sini itu menjadi bentuk logaritma. Nah, tapi di sini kita coba untuk tips pertama dulu. Jadi, perhatikan, kita sederhanakan bentuk ini terlebih dahulu. Jadi, karena di sini merupakan pangkat dari numerus, maka bisa dipindah menjadi konstanta dikalikan dengan bentuk logaritma. Jadi, 2X min 3 dikali dengan 3 log 9 sama dengan X plus 9. Nah, di sini perhatikan 3 log 9 itu nilainya berapa ya? Nah, ingat 9 itu 3 pangkat 2. Sehingga 3 log 9 nilainya adalah 2. Jadi di sini ini bisa disederhanakan menjadi 2X min 3 dikali 2 sama dengan X plus 9. Nah, selanjutnya ini disederhanakan menjadi 4X min 12 sama dengan X plus 9 atau senilai dengan 4X dikurangi X senilai dengan 3X. Kemudian 9 min 12 pindah 2 jadinya 9 ditambah 12 atau yang senilai dengan 21. Nah, di sini X sama dengan 21 dibagi 3 yang senilai dengan 7. Nah, di sini perhatikan nilai dari numerusnya ini diwajibkan positif. Nah, di sini karena 9 pangkat dengan 2X min 3, ingat bentuk eksponen jika basisnya itu 9, maka bentuk yang ininya selalu bernilai positif. Jadi ingat 9 pangkat 2X min 3 selalu positif untuk semua X bilangan real. Oleh karena itu di sini fungsi ini terdefinisi dan persamaan ini terpenuhi ketika X sama dengan 7. Jadi untuk menentukan persamaan dari bentuk logaritma, cek syarat basis dan syarat dari numerusnya. Jadi di sini diperoleh hasil X-nya adalah 7. Baiklah, kita akan melanjutkan soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 log 2X ditambah 19 sama dengan akar 3 log X plus 2. Nah, untuk menentukan persamaan ini, perhatikan basis dari kedua bentuk persamaan. Nah, di sini
ini ada 3 dan di sini juga ada 3. Nah, dengan menggunakan sifat dari eksponen, hal ini bisa ditulis ulang menjadi, diperhatikan di sini, 3 log 2x ditambah 19 sama dengan akar 3 itu berarti 3 pangkat setengah log x plus 2. Nah, perhatikan di sini karena pangkat pada di sini pada basisnya bisa kita ubah. Jadi ingat di sini ini berdasarkan sifat logaritma 3 log 2x ditambah 19 sama dengan, nah ini tidak ada pangkatnya, tapi tidak ada berarti kita bisa tulis menjadi pangkat 1. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi pangkat 1. Kemudian ingat kembali pangkat pada bagian numerus dan basis bisa kita ubah menjadi pecahan dikalikan dengan logaritma tersebut, di mana pembilangnya adalah angka yang ada pada ini. Jadi di sini 1 dibagi dengan pangkat dari basisnya. Di sini nilainya adalah setengah. Jadi di sini 1 dibagi setengah dikali 3 log x plus 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Ingat, 1 dibagi setengah itu bisa kita ubah menjadi 1 dikali 2/1 atau nilainya adalah 2. Jadi 1 dibagi setengah nilainya adalah 2. Ini bisa kita tulis menjadi 3 log 2x ditambah 19 sama dengan 2 dikali 3 log x plus 2. Nah, selanjutnya di sini perhatikan basis dari bentuk logaritma ini sama-sama bernilai 3. Nah, 2 di sini harus dipindahkan. Nah, pindahkan kemana? Bukan lagi kepada bagian basisnya, karena di sini basisnya sama-sama sudah bernilai 3. Jadi kita pindahkan pada numerusnya. Ingat, konstanta di depan ini bisa menjadi pangkat pada numerusnya, sehingga ini bisa berubah menjadi 3 log 2x ditambah 19 sama dengan 3 log x plus 2 pangkat 2. Nah, ini bisa ditulis ulang menjadi 3 log 2x ditambah 19 sama dengan 3 log x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 4. Nah, di sini karena nilai dari basis logaritmanya sudah sama, jadi di sini perhatikan sama-sama bernilai 3, maka solusi ini terpenuhi jika kedua numerus dari logaritma bernilai sama. Jadi di sini diperoleh 2x plus 19 sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi perhatikan, pindahkan fungsi dari x ini. Jadi ini merupakan fungsi kuadrat. Jadi di sini x kuadratnya tetap. Nah, ini ada 2x. Nah, pindah ruas berarti menjadi negatif 2x. Negatif 2x ditambah 4x senilai dengan 2x. Jadi sini ditambah 2x. Kemudian di sini 4. 19 itu pindah menjadi min 19. Jadi plus 4 dikurangi 19 senilai dengan min 15. Jadi min 15. Sehingga di sini sisanya adalah 0. Nah, selanjutnya di sini faktorkan nilai dari fungsi berikut. Jadi tentukan hasil perkaliannya min 15, hasil penjumlahannya adalah 2, sehingga nilainya adalah 0 sama dengan x ditambah 5 dikali dengan x min 3. Nah, hal ini terpenuhi
jika nilai dari X plus 5 sama dengan 0, atau dengan kata lain di sini X sama dengan min 5, atau bisa juga terpenuhi ketika X min 3 bernilai 0, yaitu X sama dengan 3. Nah, perhatikan pada persamaan dari logaritma itu nilai dari basis dan numerusnya harus dicek syaratnya. Jadi ingat kembali, A log B ada syarat agar nilai dari logaritma ini terdefinisi jika A-nya positif, A tidak sama dengan 1, dan B-nya bernilai positif. Nah, ini dimasukkan ke yang mana? Bukan pada bentuk terakhirnya, tapi pada bentuk awalnya. Jadi di sini pada bentuk yang ada di sini. Jadi misalkan di sini kita misalkan fx-nya adalah 2x plus 19. Jadi di sini perhatikan, misal fx sama dengan 2x ditambah 19. Kemudian gx sama dengan x plus 2. Nah, di sini akan kita cek apakah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 5 memenuhi definisi dari logaritma atau tidak. Nah, ingat, fx dan gx itu merupakan numerus. Karena numerus itu positif, maka harus dicek untuk x sama dengan min 5 dan x sama dengan 3 membuat kedua fungsi tersebut bernilai positif atau tidak. Jadi yang pertama di sini untuk x sama dengan 3. Nah, untuk x sama dengan 3 berarti cek terlebih dahulu F3 dan G3-nya. Nah, F3 di sini perhatikan, F3 berarti 2 dikali 3 ditambah 19 atau senilai dengan 2 dikali 3 bernilai 6, 6 ditambah 19 senilai dengan 25. Nah, 25 di sini bernilai positif. Jadi 25 positif. Kemudian G3. Nah, G3 berarti 3 ditambah 2 yang senilai dengan 5. 5 juga bernilai positif. Jadi sini 5 bernilai positif, maka karena fx-nya positif, gx-nya positif, berarti numerusnya positif dan basisnya di sini lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka di sini kesimpulannya x sama dengan 3 merupakan solusi dari bentuk persamaan tersebut. Nah, yang kedua, di sini perhatikan untuk x sama dengan min 5. Nah, untuk x sama dengan 5, perhatikan f min 5. F min 5 berarti 2 dikali min 5 ditambah dengan 19. 2 dikali min 5 senilai dengan min 10. Jadi min 10 ditambah 19 yang senilai dengan 9. Jadi di sini nilainya adalah 9, itu juga positif. Dan yang kedua kita cek untuk G min 5. Jadi di sini G min 5 adalah min 5 ditambah 2. Min 5 ditambah 2 senilai dengan min 3. Jadi di sini min 3. Nah, min 3 itu lebih kecil dari 0. Jadi karena di sini min 3 lebih kecil dari 0, padahal syarat yang harus terpenuhi fx dan gx-nya positif. Maka di sini karena g min 5 negatif, maka di sini kesimpulannya x sama dengan min 5 bukan
solusi. Jadi, pastikan kembali setiap nilai dari fx dan gx-nya positif. Meskipun di sini hanya memenuhi positif di yang pertama, tapi karena yang bagian kedua itu bernilai negatif, maka tetap saja x sama dengan min 5 bukan lagi solusi. Nah, jadi di sini kesimpulannya, karena yang memenuhi fx dan gx-nya positif, dan nilai dari basisnya itu positif dan tidak satu, itu adalah x sama dengan 3. Jadi di sini jawabannya adalah nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3. Jadi, pastikan kembali syarat dari basis dan syarat dari numerus harus terpenuhi. Sobat Edson, demikian pembahasan mengenai soal-soal logaritma. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!